Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqiba. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam serta nikmat umur sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk tetap beraktivitas dan berbuat sesuatu untuk bekal kita di akhirat nanti. Pertama-tama marilah panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, ihsan. Shalawat serta salam selalu diserahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan materi yang mengulas tentang kematian. Karena kematian jarang diingat orang, padahal kematianlah yang sangat dekat dengan manusia. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, berziarah kuburlah kalian, karena hal itu dapat mengingatkan kalian pada kematian. Kata kematian yang paling pertama kita ingat mungkin tempat peristirahatan kita yang terakhir menunggu sampai hari hisab tiba, di mana kita ditempatkan di rumah baru. Kita di sebuah lubang kecil gelap seukuran tubuh manusia yang begitu sunyi, tanpa teman dan penolong seorang pun. Sering kita mendengar dalam ceramah agama Islam bagaimana para ustadz mengingatkan setiap muslim untuk selalu mengingat kematian dengan cara berzikir, bertaubat, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang agama. Manfaat mengingat kematian. Yang pertama, selalu berbuat kebaikan dan takut berbuat maksiat. Yang kedua, menjadi rajin ibadah. Yang ketiga, tidak cinta dunia secara berlebihan, karena harta dan segala sesuatu yang dicintai di dunia dan akhirnya akan kita tinggalkan pada saat kematian tiba. Yang selanjutnya, bila menghadapi cobaan, lebih sabar, lebih kuat, karena tahu siksa di dalam kubur dan siksa pada hari hisab lebih dahsyat. Yang selanjutnya, bertaubat. Dan selanjutnya, selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Sering seseorang bila ingat kematian dapat menghampiri kapan saja, menjadi begitu taat beribadah, bersedekah dan sangat sayang kepada keluarganya. Tetapi orang lebih sering lupa akan akhir hidupnya yang bisa datang kapan saja. Dengan lebih mencintai dunia secara berlebihan, tetapi cintanya pada akhirat hanya sedikit, malah seolah-olah lupa bahwa kematian itu adalah yang terdekat pada diri kita, bisa menjemput kita kapan saja. Zar'ah bin Abdillah meriwayatkan bahwa Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, manusia itu lebih mencintai kehidupan, padahal kematian itu lebih baik baginya. Manusia juga lebih mencintai harta yang banyak, padahal sedikit harta itu lebih sedikit hisabnya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Dalam ceramah agama Islam yang disampaikan seorang ustadz di sebuah masjid di Jakarta pada bulan Ramadan lalu, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya semua umat Islam menginginkan mati dalam keadaan husnul khotimah, dan manusia tidak mengetahui mati dari apa, di mana, sedang apa dalam kematian itu, karena dalam kematian adalah hal yang gaib, sama dengan kiamat, hanya Allah yang tahu. Yang harus diingat dalam kematian adalah kedatangan mendadak apabila sudah datang waktunya tidak bisa ditolak.
Tetapi manusia hanya bisa berusaha dalam keadaan seperti apa ia akan mati husnul khotimah atau su'ul khotimah. Untuk mencapai husnul khotimah pada manusia bisa melakukan amal soleh yang istiqomah agar bisa istiqomah untuk memperbanyak zikir dan mengingat kematian. Penyebab su'ul khotimah yang pertama mengabaikan sholat, minum khamar, durhaka kepada orang tua, menyakiti kaum muslim. Jadi sebenarnya setiap manusia itu tidak bisa lari kematian. Meskipun dia bersembunyi di ujung bumi, bila ajal sudah menjemput pasti dia akan mati. Bila Allah menghendaki maut akan datang di mana saja, kapan saja, pasti Allah langsung mencabutnya. Sesuai dengan firman-Nya, katakanlah bahwasanya kematian yang kamu lari, bahwasanya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya ia akan menemukan kamu. Al-Jumu'ah ayat 8. Demikian pula Al-Qaf ayat 19. Allah beriman, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Demikianlah kamu dapat melarikan diri. Jadi kita harus selalu mengingat kematian. Memang sesuatu yang harus kita lakukan, karena dengan mengingat kematian manusia enggan melakukan kemaksiatan, perbuatan yang sia-sia, enggan melakukan contoh orang yang meninggal dalam keadaan sia-sia sesuai kebiasaannya, candu narkoba, seks bebas, naudzubillah. Semoga kita tidak termasuk golongan tersebut. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.